Ini kampung ini dikatakan dengan kampung pulau karena letaknya itu ada tengah-tengah kepulauan yang dikelilingi danau luasnya 25 hektar. Nah, kampung ini bersumber dari satu keturunan yaitu dari Mbah Dalem Arif Muhammad ya. Yang mana kalau menurut Cipta Rakyat itu beliau ada salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di sini ya. Yang latar belakangnya itu beliau itu merupakan panglima perang dari kerajaan Mataram. Yang saat itu permulaan abad 17 beliau itu kan mempunyai anak ya. Saat itu kan di pasukan, terus beliau punya anak. Nah, punya anak tersebut dilambangkan dengan bangunan yang ada di kampung pulau ini ya. Nah, kebetulan beliau punya 7 anak ya. 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nah, 1 anak laki-laki dilambangkan dengan musola ini ya. Dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini tadi kenapa harus saling berhadapan? Ini karena sebagai kontrol sosial. Jadi satu sama lain harus saling melindungi. Nah, tiap rumah ini wajib dihuni oleh 1 kepala keluarga saja, nggak boleh lebih. Jadi apabila ada keluarga di sini yang menikah, maksimal 2 minggu dari pernikahan harus keluar dari kampung pulau. Nah, di kampung pulau ini juga dipimpin seorang pemimpin, leadershipnya itu Pak Kuncen sebagai pemangku adat. Ya. Dan definisi Kuncen adalah sebagai penyambung lidah antara peziarah dengan roh-roh nenek moyang leluhur di sini. Jadi apabila kita akan mengadakan ritual ziarah, biasanya dibawa oleh Pak Kuncen sebagai penyambung lidah. Baru kita maksud dan tujuan kita disampaikan. Yang identik di kampung pulau yang populernya ada 5 pamali, 5 pantangan. Yang pertama ya, pada hari Rabu tidak boleh berziarah ke makam yang dikeramatkan di sini ya. Kenapa pada hari Rabu tidak boleh ziarah ke makam yang dikeramatkan? Karena pada hari Rabu itu tempo dulu Arif Muhammad menyebarkan agama Islam di kampung pulau ini, karena saat itu pada abad 17 kan di sini mereka sudah beragama Hindu, datang Arif Muhammad baru diislamkan oleh Arif Muhammad. Tadi momentumnya pada hari Rabu. Nah, setelah Islam masuk, kebetulan kan saat itu umat Hindu menyembah Arca Siwa Candi Cangkuang dan Arif Muhammad diislamkan. Nah, setelah Arif Muhammad meninggal, yang kemudian sebagai libur untuk Kuncen menjarahkan sehingga Rabu tidak boleh berziarah ke makam yang dikeramatkan. Nah, terus yang kedua, di kampung pulau ini selamanya membuat rumah harus memanjang. Terus juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Alasannya, karena gini, ketika Arif Muhammad kan punya anak laki-laki satu-satunya. Nah, mau disunat. Nah, sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditandu menggunakan jam panah atau rumah-rumah yang beratap curek. Nah, sedang diarak, diiringi gamelan, tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu. Jatuh, meninggal seketika. Nah, dari situ timbullah pamali atau pacaduan kata orang Sunda. Jadi sampai saat ini tidak boleh memukul gong dengan terus juga membuat rumah berbentuk prisma kata orang Sunda makujure. Nah, jadi selamanya harus memanjang jolopong seperti itu. Makanya sini lihat di sini ada memanjang sejolopong ya. Terus juga yang lainnya yang original atapnya dengan julang ngapak. Nah, yang berikutnya di kampung pulau ini tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah bangunan pokok. Karena tadi bangunan-bangunan pokok di sini mensimboliskan dari keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang 7 ini ya, Pak? Iya. Nah, jadi bagaimana kalau ditambah? Berarti kalau ditambah akan mengurangi nilai. Nah, jadi harus tetap. Apalagi sekarang ini sudah jelas hukum adat seperti itu. Terus juga ada undang-undang tentang perlindungan tentang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 ya. Nah, itu. Nah, yang terakhir, di kampung pulau ini tidak boleh beternak hewan besar berkaki 4 seperti kambing, kerbau. Di sini tidak boleh dipelihara. Untuk ilmu kurban, menyembelih, memakan itu boleh, tapi berternak tidak boleh. Konsepnya adalah untuk melestarikan ekosistem di sini. Dan bagaimana untuk masyarakat kampung pulau? Nah, masyarakat kampung pulau di sini pun mereka toleran, udah seperti biasa. Kegiatan-kegiatan seperti itu udah rutin di sini. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan. Berbineka Tunggal Ika. Mereka di sini harus saling menjaga, menghormati satu sama lain. Nah, ini bisa ditunjukkan di sini dari abad 17 sampai saat ini di sini harmoni. Dan masyarakat kampung pulau juga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang notabene masih budaya-budaya leluhur dilaksanakan sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka tahu maksud dan tujuan dari acara-acara
ritual yang mereka lakukan. Kampung Pulau dengan masyarakat luar itu baik sekali. Kenapa demikian? Karena yang namanya tadi masyarakat Kampung Pulau itu kan setelah pernikahan itu kan maksimal 2 minggu harus keluar. Terus untuk perkawinan di sini masyarakat Kampung Pulau itu sistemnya endogami dan eksogami. Jadi bisa menikah dengan sesama di sini di dalam maupun dengan luar. Nah, sehingga otomatis bisa berhubungan luas. Bahkan kalau kita tarik ya, satu desa ini kalau dari ke atas itu hampir saudara gitu ya. Nah, jadi kalau yang itu hanya dari luar-luar saja, kalau otomatis dengan sekitar ini mereka itu ada kaitan saudara sampai hampir kecamatan ini. Kalau tarik leluhurnya itu ada kaitan erat, sehingga mereka berinteraksi sosial dengan baik ya. Terus juga apabila masih keturunan dari sini, jangankan wilayah sini, yang udah di luar saja, kalau meninggal misalnya orang tuanya, sepuh-sepuhnya biasanya dimakamkan di sini. Kenapa? Karena tadi untuk tetap menjalin silaturahmi antara masyarakat Kampung Pulau dengan masyarakat yang ada di luar. Misal ke Bandung, ke Jakarta atau Kalimantan, meninggal bawa ke sini, menunjukkan eksistensinya bahwa mereka itu masih keturunan dari kampung.